saya slide show-kan, ya mudah-mudahan bisa berjalan. Muncul ya layar penuh ya? Siap, muncul Pak. Siap, muncul Pak. Ya, jadi kita akan bahas tentang stabilitas atmosfer ya, khususnya nanti pengaruh terhadap profil angin dan suhu udaranya ya. Jadi profilnya kita lihat akibat kondisi ini. Dan nanti mengenai karakteristik kekasapan permukaan ya, tentang coefficient transfer momentum. Sedikit ya, ini background ya. Background di belakang ini kira-kira mungkin ada yang pernah ke sini belum? Ini taman kota Bogor ya. Kalau kita mau ke Starklim Bogor ya, khususnya ke taman alatnya ya, jadi ke satunya di dalam ya, kita pasti akan melihat nih ya situasi seperti ini. Taman kota ini dulu peralatan taman alat kita ini ada jalan kan ya kelihatannya, ini masuk ya, masuk ke dalam ya, tuh nanti agak jauh lah, kira-kira mungkin ya 500 meter ya. Nah di situ posisi ya, posisi taman alat kita, dan tanahnya itu ya memang milik dinas pertamanan perkebunan Kota Bogor ya. Nah karena waktu itu tanahnya mau digunakan ya, maka ya kita harus pindah dan akhirnya dapat di sekarang yang kita tempati itu dulunya bekas kayak villa ya, villa orang Jepang yang punya, orang Jepang tapi katanya istrinya ya orang Bogor situ ya, karena termasuk saya itu ya, jadi yang mengurus ya, mulai dari pembelian tanahnya, mengukur luasannya ya, sampai ke pembangunan taman alatnya. Nah ini ya, sekarang pun kalau kalian lewat Sipor ya, jadi dari terminal itu kalau lewat Sipor ini pasti lewat ini ya. Tapi kalau nggak lewat Sipor ya, lewat jalan kecil itu ya, rumah-rumah tentu tidak melewati ini. Dan juga kalau lewat dari depan ya, dari kampus ITB di Dermaga, tentu tidak melewati. Jadi itu sekilas saja ya. Makanya kan sebetulnya kurang bagus juga ya posisi taman alat di sini, karena ini kan dikelilingi oleh hutan kota gitu, dan pohon-pohonnya tuh udah tua-tua gitu ya. Memang udah lama kan Sipor ini, jadi hutan kota Sipor ini udah cukup lama ya. Sehingga terutama untuk unsur angin itu kurang representatif, karena ya berupa lorong ini gitu ya. Jadi kan angin terhalang ya oleh pohon-pohon ini, akhirnya dia cari jalan aja gitu kan masuk ke lorong ini ya, sehingga arah angin itu kurang representatif ya, selalu hampir sama sepanjang tahun. Oke ya, nah, ini pengantar aja ya biar kalian paham. Oke ya, jalan nggak nih PowerPoint saya? Jalannya? Siap jalan Pak. Oke, ini udah di yang kedua ya, jadi materinya tentang stabilitas atmosfer ya, pengaruh terhadap profil angin suhu, lalu karakteristik kekasapan permukaan. Kalau tidak salah juga kemarin saya kirim ya, saya share bahan ini kan ada ini ya, saya juga sudah kemukakan sebelumnya ya, jadi yang melakukan penelitian ya, analisis terkait dengan data-data iklim mikro yang ada di stasiun klimatologi
mahasiswa ya, mahasiswa S1 dari ITB ya. Itu Dayani Dewi dan Fitri Suciatiningsih ya. Kemudian Tania Jom ini pembimbing satunya ya, beliau dosen B ya, dan saya ya kebetulan diminta oleh pembimbing satu ini untuk menjadi pembimbing duanya ya. Jadi hasil skripsi ini memang sudah kita buat jurnal ya. Kita sepakat bikin jurnal Pak Nur gitu ya. Nah waktu itu kita mau masuk ke jurnalnya STNKJ, kebetulan sudah penuh ya. Nah maka itu kita kirim tidak jurnal ya, buletin di Balai 2 Metodologi Fisika yang di Kampung Hutan Ciputat itu. Jadi itu ya hasil skripsi ya, hasil skripsi ya yang ditulis oleh kalau nggak salah si Fitri ya, yang dikirim ke buletin Balai 2. Oke, kita memasuki yang pertama tentang stabilitas atmosfer. Ya, jadi kan ini tujuannya yang pertama menganalisis ya tentang dinamika stabilitas atmosfer. Kemudian yang kedua mempelajari profil angin dan suhu udaranya, ya, tentu terkait dengan stabilitas atmosfer. Tapi profil angin suhu udara ini karena stabilitas atmosfernya akan dianalisis atau dihitung ya hanya pada ketinggian 10 meter ya. Nah, maka profil angin suhunya adalah untuk wilayah permukaan wilayah pertanian di sekitar stasiun klimatologi itu ya, sekitar taman alat itu. Baik. Nah, ini sebagai pendahuluan, jadi angin itu kan mempengaruhi pertumbuhan ya, perkembangan dan produksi tanaman melalui apa? Yaitu melalui pertukaran bahan, uap air ya, karbon dan momentum antara tanaman dan lingkungan. Jadi ini ya pentingnya gitu fungsi daripada angin itu. Jadi dia akan mempertukarkan ya bahan-bahan yang memang diperlukan untuk tanaman ya dalam rangka pertumbuhan dan perkembangannya sampai mungkin ke produksinya. Angin tentu membawa massa udara ya, membawa massa udara yang melewati permukaan kasar ya, melewati permukaan. Nah ini pasti akan mengalami transfer momentum. Ya, jadi ada transfer momentum gitu ya dari permukaan ya naik ke atas. Nah selanjutnya massa udara tersebut kan diserap ya oleh permukaan tanaman. Ya. Nah, sehingga akan terjadi tahanan permukaan yang menyebabkan kecepatan angin semakin ke bawah semakin berkurang ya akibat adanya kekasapan permukaan ini. Ya, seperti itu. Ini kan teorinya seperti itu. Bahwa nanti di datanya, wah ada Pak kecepatan anginnya, misalnya di permukaan atau di bawah itu lebih cepat sedikit ya dibandingkan dengan di atasnya. Itu kan memang insidental aja ya. Jika ada memang kondisi atmosfer yang memungkinkan. Kemudian kecepatan angin tersebut dilakukan pengukurannya pada berbagai ketinggian. Nah ini ya, jadi kenapa ya? Nah pada berbagai ketinggian karena kan untuk melihat transfer momentum ini ya dari kondisi stabilitas atmosfernya ya tentu harus diketahui ya, minimal di 3 ketinggian. Nah hasil daripada pengukuran itu juga bisa dihitung ya untuk menghitung parameter karakteristik kekasapan permukaan. Cuma seperti saya kemukakan sebelumnya untuk menghitung karakteristik kekasapan ini ya, tentu kondisi udaranya ya atau atmosfernya harus saat kondisinya netral ya, jadi tidak stabil maupun labil ya, maka harus dicari ya
bulan-bulan mana, jam berapa ya terjadi atmosfer yang netral, baru ini semua bisa dihitung ya, zero green displacement-nya, panjang kekasapannya ya, sampai kecepatan kasapnya. Makanya ini agak-agak rumit ini sedikit di sini ya, karena kalau dalam 1 tahun data tidak diperoleh 1 bulan pun kondisi netral ya tentu tidak bisa ya menghitung ini. Itu maksudnya. Nah, ini ya, makanya tadi saya kemukakan ya banyak sekali penelitian ya, khususnya memang terbitnya di jurnal-jurnal ya. Jadi ada McInnes ya 1991, Kimura, Martono ya, Tsai and Swang ya, Yahua et al. Dan Talcado and Zeballos 2009. Nah ini para peneliti yang melakukan ya, penelitian tentang transfer momentum ya, dan transfer bahan. Jadi waktu saya membimbing skripsinya anak IPB itu ya, persamaan perhitungan ya, pendekatan untuk menduga transfer momentum itu ya referensinya diperoleh dari sini gitu ya. Jadi tidak dari buku. Kalau di buku itu kan secara umum saja gitu ya, persamaan itu. Nah, kemudian berdasarkan hal perbedaan pada periode musim hujan atau bulan basah dan kemarau, bulan kering, ini akan mempengaruhi unsur-unsur cuaca di satu wilayah. Makanya nanti kita lihat ya, dalam 1 tahun itu harus dikondisikan dulu ya, bulan-bulan mana yang masuk bulan basah dan bulan kering. Ya. Nah, kebetulan kan ini memang kebetulan Bogor ya, waktu itu penelitiannya di Bogor. Agak nanti kita lihat ya hasil data hujannya itu tidak konsisten seperti wilayah monsun ya, tidak tegas gitu. Kita sudah sama-sama tahu ya pola hujan di Bogor kan seperti itu. Nah makanya oleh karena itu ya pengaruh unsur cuaca pada kedua periode nanti ya bisa dibedakan ya antara di bulan basah dan bulan kering ya, masing-masing parameter kekasapan permukaannya itu. Nah data ya, ini kan data yang digunakan ya, sudah saya tunjukkan juga tahun 2011 ya, dari Januari hingga Desember. Jadi waktu itu penelitian cuma melakukan data 1 tahun. Ya, 1 tahun. Sebenarnya saya dulu kok cuma pun ya, tapi menurut Bu Tania, oke Pak Nur nggak apa-apa, ini kan studi kasus saja. Ya, kita ambil sampel 1 tahun. Cuma tadi mau dibedakan pada periode bulan basah dan bulan keringnya. Oh seperti itu, ya udah ya, saya kan ikut aja ya, pemimpin 2 ikut saja. Kemudian datanya yaitu ya pada berbagai ketinggian 4010 dan pada 3 waktu pengamatan. Ini sudah kita lihat sama-sama ya datanya seperti apa. Kemudian data standar ya di sangkar cuaca yang ketinggiannya 2 meter itu ya. Nah ini untuk dianalisis suhu maksimum dan minimum hariannya serta rata-rata. Ya. Ini kan tambahan saja, ya. Tambahan untuk kalau dalam penelitian itu ketika di pembahasan ya juga tepat ya hasil pembahasan. Tapi bahwa nanti menghitung progres segala macam ya memang diperoleh dari 3 ketinggian ini. Kemudian juga kecepatan angin pada ketinggian 2 meter ya ini juga amati, kemudian beradiasi matahari dan curah hujan harian. Kalau curah hujan harian sudah pasti, karena tadi kan mau membedakan periode bulan basah, bulan kering. Ya. Kemudian kalau radiasi mungkin ya, ini hanya ingin tahu saja ya, di bulan-bulan apa radiasi matahari itu lebih tinggi. Jadi buat itu.
Oke ya, jadi ini data yang digunakan ya waktu menyusun skripsi itu. Lalu masuk metodenya, biasakan data dan metode. Ya, metodenya pertama akan menghitung stabilitas atmosfer. Ya. Digunakanlah persamaan Richardson number ya, RI, dikenalnya ya, RI. Nah, Richardson number ini sebenarnya sudah umum ya, sudah umum. Nah, kemudian dari referensi Tom ya 1975, oke 1978. Kalau ini iya ya, ini Tom oke, dia ada nih tentang iklim mikro. Ya, iklim mikro untuk mengukur Richardson number di sekitar iklim mikro ya. Nah, diperoleh rumus seperti ini. Ya, RT di mana G ini adalah gaya gravitasi ya, konstanta, kemudian pH-nya suhu absolut pada ketinggian ZA. Jadi ZA ini sepertinya dihitung dari Z1 kali Z2 ya, atau akar daripada perkalian ketinggian 1 dengan 2. Kemudian delta ini suhu dalam potensial ya, itu dalam Kelvin gitu. Itu. Kemudian ini kan nanti satuan aja ya, dry adiabatik ya, jadi lab strip ya, itu min 0, sekian ya Kelvin per meter persegi. Ini nanti keperluannya untuk menghitung transfer bahan ya. Nah, kemudian kriteria daripada Richardson number ya untuk kondisi netral, kalau diperoleh nanti nilai RI-nya plus minus 0,01 ya. Kalau lebih besar dari positif 0,01, maka udara tersebut masuk dalam kondisi stabil. Ya. Dan kalau lebih kecil dari negatif 0,01 ya, maka udara atau atmosfer tersebut dikatakan tidak stabil. Jadi kondisi stabilitasnya cuma 3 saja ini ya, berdasarkan Richardson number ya, netral, stabil, dan tidak stabil. Jadi nilai RT ini. Ya, sederhana saja kan ya metode menghitung stabilitas atmosfernya. Hanya datanya itu ya, datanya itu yang diperlukan. Nah, lalu yang kedua mengenai perhitungan karakteristik kekasapannya. Jadi ini tujuannya sebetulnya ya untuk menghitung karakteristik kekasapan permukaan sampai diperoleh nanti transfer momentum. Ya, nah makanya katakan ini pada stabilitas atmosfer netral. Jadi nggak bisa kalau kita peroleh dalam setahun ya, bulan ke bulan diperoleh antara stabil dan tidak stabil ya. Jadi kita tidak bisa menghitung itu. Kenapa? Karena kita kan akan menghitung kekasapan permukaan yang pengaruh, oxygen transfer. Jadi dia benar-benar cuma dipengaruhi oleh kekasapan permukaan, ya, tidak dipengaruhi oleh labilitas udara. Kalau labilitas udara kan ya nanti ya bagaimana suhu, bagaimana angin gitu ya. Nah, kalau transfer momentum benar-benar memang pada atmosfer yang netral ya. Jadi murni pengaruhnya hanya dari kondisi permukaan ya, kekasapan permukaan. Oke ya, selanjutnya menganalisis transfer momentum. Sekali lagi pada stabilitas atmosfer netral. Nah, ini ya, jadi memang cukup banyak tahapannya ya ketika akan menghitung karakteristik kekasapan permukaan ya. Dia akan mencari nilai D, Z0 ya, dan bintangnya ya. Ini jadi D itu kan zero plane displacement ya. Kemudian Z0-nya roughness line ya, dan precision velocity-nya U bintang. Nah, ini referensinya ya dari Kimura et al ya. Juga zone ya, zone ini di Britania ya, tahun 2012. Nah, langkah untuk menghitung D ya menurut Kopke ya 1978, D itu sama dengan 2/3 kalikan H.
di mana H itu adalah merupakan rata-rata tinggi tanaman. Rata-rata tinggi tanaman di mana? Di wilayah penelitian, ya, di mana kamu sedang di wilayah yang wilayah kamu sedang lakukan penelitian. Nah, dalam hari ini kan di wilayah pertanian situ gede ya, taman alat kita tuh ya, itu namanya desa situ gede ya, situ gede. Nah itu rata-rata 2,24 meter. Di sini adalah 2,24. Jadi D ini bisa dihitung ya berdasarkan data ini kan 23 kali kan 2,24. Itu. Tapi nanti D ini juga bisa dihitung ya. D ini bisa dihitung dari kondisi atmosfernya ya, dari kondisi suhu dan angin pada berbagai ketinggian. Tapi kalau secara teorinya seperti ini. Ya. Nah ini ya, jadi D juga bisa dihitung nanti ya pakai data. Ya, jadi nanti ada delta U ini selisih kecepatan angin ya pada 7 dan 4 meter, kemudian delta U absennya ini ya selisih antara 10 dan 7 meter. Nanti bisa diperoleh delta U itu adalah kecepatan angin pada jet 2 dikurangi kecepatan angin pada jet 1. Dan U absen selisih dari 10 meter dengan 7 meter. Ya. Tinggal dimasukkan ya, ke sini diperoleh. A-nya bagaimana Pak? Gitu ya. Itu kan A-nya. Nah, A-nya nanti dihitung ini ya. Wah, ini rumit lagi ya. A sama dengan ln ya, Z3 kurangi D0 dibagi Z2 kurangi D0 ya, dibagi dulu ya dengan ini, lalu hasil ini baru dibagi dengan pembagian ini. Ya. Di sini muncul gitu ya, Z1, Z2 ya, nah, Z3 ya, masing-masing pada ketinggian, dan D0 itu apa? Ini adalah nilai di awal. Nilai di awal. Nilai ini diperoleh dari D-dugaan yang tadi yang diduga itu sekitar 1,5 meter. Ya, gitu. Nah, kalau semua sudah diperoleh, ya, maka bisa dihitung nanti Z0 dan U bintang. Ya. Gimana caranya? Itu dilakukan pakai garis regresi, ya, model regresi sederhana. Dan dibuat garis regresinya, maka ketemu persamaan regresinya sehingga nanti akan ada ya hubungan garis antara ya secara linear antara UZ dan ln Z min D ada satu titik. Ya, nanti bisa diperoleh ini ya Z0 dan U bintangnya. Ya. Nah ilustrasinya ini ada di gambar 1 ya, jadi seperti ini. Ya. Ini bisa ketemukan tadi ya UZ ya, kemudian ini ln Z min D. Ya. Nah ini adalah persamaan regresinya. Ya. Slope ini kan biasanya K ya, K dibagi dengan U bintang. K sendiri nanti ini adalah konstanta. Ini ilustrasi dari ekstrapolasi hubungan linear antara UZ dan ln Z min D. Ya. Pada X sama dengan 0. Nah ini kembali lagi ya, ini referensinya ini. Ya, oke, Arya ya, Sutton dan Stur. Ya lama-lama semua ya, yang paling terbaru Arya dunia 2001. Oke, nah jadi setelah nanti dibuat, tadi kan dibuat apa persamaan regresi ya, sehingga nanti akan diperoleh regresi kan biasanya sama dengan Bx plus A gitu ya. Nah sehingga nanti untuk U bintang ya, Y sama dengan K dibagi U bintang. Ya, dari garis regresi tadi ya, kita tinggal dipindah ya, B-nya sama dengan K dibagi U bintang, sehingga kalau U bintang dikeluarkan gitu ya, digeser ke kiri, maka U bintang sama dengan K dibagi B. Ya, K-nya konstanta, nanti B-nya diperoleh. Ya, jadi K ini
von Karman ya 0,4 dan D nanti ya slope ya diperoleh dari hasil perhitungan. Nah, penentuan nilai Z0 adalah A sama dengan ln Z0. Ya. Ini kan ada persamaannya A sama dengan ln dari Z0, maka ketika Z0 dicari akan eksponensial dari A ya. Seperti itu ya matematik ya. Oke, sehingga Z0 diperoleh, U bintang diperoleh. Ya, gitu. Ini nanti ada ya contoh-contoh hitungannya itu. Nah, berikutnya dihitung ya koefisien transfer momentumnya ya KM. Menurut referensi ini KM sama dengan K dikali Z dikali U bintang. Dimana K-nya tadi ya 0,4, U bintangnya sudah diperoleh dihitung nanti. Z ini adalah tinggi pengukuran dalam meter. Jadi sebenarnya ini yang menarik ya nilai transfer momentum ini. Ya, jadi momentum itu ya bisa ditransfer sampai pada ketinggian berapa dari permukaan. Nah itulah kan tadi fungsinya untuk perputaran zat-zat ya yang dibutuhkan oleh tanaman. Pada kondisi atmosfer netral ya Km sama dengan Ke, di mana Ke adalah koefisien transfer untuk uap air ya atau evapotranspirasi. Jadi Km sama dengan Ke ya, pada kondisi atmosfer yang netral. Nah, selanjutnya untuk transfer momentum ya ini dari Oke dan Zoom ya dihitung rho ya tadi Km sudah ketemu dikali dengan pembagian DU ya DU berbagian ya, jadi perubahan kisaran angin terhadap ketinggian maka ketemulah transfer momentum. Oke ya. Jadi memang terus terang waktu saya membimbing ini kalau menghitung stabilitas atmosfernya sampai ke profil angin dan suhunya mudah ya, enggak terlalu bermasalah ya. Hanya memang kita bedakan di dua periode ya, periode musim hujan atau bulan basah dengan musim kering. Nah, ketika menghitung ini ya, transfer momentum ini dari dulu 1 bulan yang kondisi stabilitas atmosfernya netral gitu ya, baru bisa dihitung. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hasil perhitungan pertama tadi kan ya. Jadi di dalam penelitian skripsi ini kan akan dihitung ya di periode musim hujan dan periode musim kemarau tahun 2011. Nah, waktu itu kan tanya juga gitu ya. Tania juga, Pak Nur gimana cara menentukan musim? Ya saya sebenarnya waktu itu jelaskan ya, sebenarnya kalau Bogor ini tidak masuk daerah muslim ya, istilahnya tidak masuk jom gitu. Karena polanya sepanjang tahun secara rata-rata ya 30 tahun itu ya tinggi. Ya, walaupun memang wilayahnya monsun, Jawa kan monsun, tapi Bogor ya dari topografinya kondisinya non musim ya, non zone gitu. Oh gitu. Tapi kalau studi kasus saja tahun 2011 ya sudah dibuat saja dari data hariannya itu dijadikan data dasarian ya. Jadi di Januari ya 1 2 3 Februari sampai Desember. Nah, terus batasannya apa Pak Nur? Ya batasannya kan kalau dari BMKG itu satu dasarian 50. Ya sudah nanti tarik dari 50. Ya ternyata ya seperti begini adanya ya kondisi tahun 2011. Oh, enggak ini Pak Nur ya, kalau bayangan kita tuh ya sekali musim kemarau, sekali musim hujan ya. Seperti pola di daerah musim. Iya, pola musim seperti itu. Ya, tapi Bogor ya faktanya ya seperti ini. Ya sudah tetap supaya ada dasarnya penentuan periode musim kemaraunya ketika CH berdasarian kurang 50 dan musim hujannya atau musim basahnya ketika CH lebih dari 50.
Maka dalam 1 tahun 2011 ini diperolehlah ada 2 periode musim kemarau ya. Ini yang pertama ya, ini kan di bawah 50 ya. Kemudian yang kedua ini ya, ini walaupun ini biasa lah ya kalau kalian ya waktu di periode musim itu ya selalu ada fluktuatif kan gitu. Tapi oke lah ya, ini kan kalau diambil pakai moving average atau apa, ini kan pasti jatuh ya di bawah 50. Dan kalau ini ya, ini tambah ini juga tetap ini kan akan di bawah 50. Kan begitu ya solusi kemarin ya ketika kalian menemukan satu pola yang fluktuatif terhadap nilai 50 ini. Ya. Kan pakai moving average, pakai konversi ya, tidak ada seharian di bawah 150. Ya. Satu lagi sih pakai itu ya, pakai bantuan data hari hujan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini periode musim kemarau pertama dan ini periode musim kemarau yang kedua. Begitu juga musim hujannya. Jadi ada di April sampai Juni 2, ya. Kemudian yang kedua di Oktober 2 sampai Desember 3. Sorry ya, sampai dengan Januari 2. Ya, ini kan nyambung ya. Itu ya sudah. Itu kan harus diputuskan kan. Itu nggak bisa terus kita berdiskusi gitu ya. Kalau diskusi terus nggak selesai skripsi. Ya sudah, ya kondisi kan tadi kita akan mencari ya dari referensi stabilitas atmosfer ya maupun kekasapan permukaan itu berbeda di antara periode basah dan periode kering. Kan mengacunya dari situ. Nah, cari kita definisi periode basah periode keringnya seperti apa ya, ambil referensi BMKG. Bantuan awal musim ya 50 km. Selesai. Ya. Oke. Jadi ada 2 periode kemarau, ada 2 periode musim hujan di tahun 2011. Nah, makanya ini dicari nanti ya transfer momentum pada periode ini ya, mau periode musim hujan dan periode musim kemarau. Oke. Nah nanti kalau misalnya kalian ada tertarik gitu ya bikin paper atau apa ya tergantung daerahnya. Sebetulnya kalau daerah yang kamu pilih itu daerah monsun yang tegas, ya. Jadi tidak terjadi dua kali periode seperti itu. Ya. Oke ya. Nah kemudian stabilitas atmosfernya ya. Ini hasil ya, sudah hasil. Jadi hasil perhitungan menunjukkan stabilitas atmosfer netral ya terjadi pada ketinggian yang paling rendah, jadi sedikit sekali ya kondisi atmosfer yang netral. Jadi hanya terjadi 25% dari total data hasil pengolahan mas perempatnya itu masuk dalam kondisi netral. Nah, data pada kondisi netral tersebut digunakan untuk menentukan tadi ya karakteristik kekasapan permukaan. Nah, ini kan alasannya karena pada saat stabilitas atmosfer netral, profil anginnya logaritmik, ya, jadi tidak ada buoyancy, tidak ada golakan, ya, dan ya tidak dipengaruhi oleh buoyancy, sehingga hanya ada pengaruh dari karakteristik permukaan. Jadi ini ya alasan kenapa harus pada kondisi netral. Nah, setelah dihitung, ya, diperoleh ini, ya. Jadi pada dua kondisi basah dan kering. Ya. Ini ada baru pada periode bulan kering, ya, ini pada periode bulan basah, masing-masing jam pengamatan. Ya. Nah, range-nya pada periode basah itu nilai RT antara sekian dan sekian. Ya, karena ini lebih dari positif 0,01 maka masuk dalam stabil ya. Jam 14 dan 18 ya range-nya ini. Nah, ini kan berada kurang daripada negatif 0,01 ya, maka kriterianya tidak stabil. Ya.
Tapi kalau selama periode bulan basah itu dirata-ratakan ya semua, ya, diperoleh range ini positif 0,02 sampai 1,42 sehingga kriterianya menjadi stabil. Ya. Jadi kalau kalian baca tabel seperti ini, oke, pada jam-jam 7, 14, 18 ya bisa stabil dan tidak stabil. Ya. Tapi kalau secara keseluruhan di periode basah, ya itu hasilnya stabil, ya karena range-nya positif. Nah selanjutnya bulan kering ya, tadi itu kan ada 2 periode bulan kering ya, itu masing-masing dihitung, ya, dihitung harinya, nah, sehingga ketemu ya seperti ini, ya, ini hampir mirip dengan periode basah ya, pada jam-jam 7, 14, 18. Tetapi kalau secara keseluruhan di bulan kering dirata-ratakan ya dia tetap negatif, ya. Negatif di bawah 0,01 berarti tidak stabil. Jadi ini kan bisa disimpulkan nanti ya di pembahasan pada periode bulan basah ya. Kayak lagi ini kasus 2011 ya, belum tentu ya semua tahun sama. Namanya biasa kasus periode musim hujan ya di Bogor itu rata-rata stabilitas atmosfer itu stabil. Ya, tapi pada periode musim kering ya di bulan-bulan kering ya itu kondisi atmosfer tidak stabil. Dibedakan ya. Oke. Selanjutnya ini cuma bahasanya ya. Bahasanya bla 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 ya. Nah, mungkin kan di sini menariknya pada periode bulan kering ya permukaan bumi kan lebih intensif menerima radiasi matahari. Oke ya, dibanding dengan periode bulan basah ya. Sehingga parsel udara kan mengembang kan. Jadi udara itu kan kalau dia intensif menerima radiasi, dia mengembang. Nah, mengembang tentu akan mengakibatkan kerapatannya juga merenggang kan. Kerapatannya merenggang sehingga menyebabkan parsel udara akan naik ya. Akan naik ini ke atas ya hingga pada batas ketinggian tertentu. Inilah nanti yang akan dihitung berdasarkan transfer momentumnya. Ya. Itu terbatas ya pada ketinggian tertentu, juga terus naik gitu. Nah, pada kondisi atmosfer tidak stabil ya kan terjadi biasanya ada olakan-olakan kecil ya, olakan kecil secara vertikal. Mungkin kamu secara tidak sadar ya kalau di jalan atau di lapang ya tiba-tiba ada selembar kertas ya atau plastik gitu ya, tiba-tiba berangkat kan ke atas kan ya, berangkat ke atas dia muter-muter walaupun dia jatuh lagi ya kan nggak mungkin terus ke atas dan ada gravitasi. Nah itu ya, itu tanda ya bahwa ini atmosfer sedang tidak stabil. Jadi ada olakan seperti itu ya. Nah sehingga ini sebetulnya itu efektif ya bagi tanaman ya. Apa efektifnya? Ini akan terjadi percampuran bahan antara lapisan di atas campuran tadi kan kawan-kawan dari CO2 ya, karbon, uap air dan seterusnya. Oke. Dan memang kita lebih rasakan ya kalau di periode agak kering gitu ya itu banyak olakan ya di permukaan tanah secara vertikal. Tapi kalau di periode musim hujan ya basah ya kan kelihatannya tenang-tenang saja gitu ya. Tidak ada olakan-olakan angin. Jadi memang tanaman sendiri kan memerlukan ini ya percampuran bahan sekitar kajiknya itu ya. Kajik tanaman. Makanya kan sebetulnya tanaman itu kalau terlalu basah ya dari bulan-bulan basah gitu mungkin ya nggak bagus itu ya nggak bagus pertumbuhannya. Tapi kalau di musim kemarau dia bagus ya
musim kemarau. Tapi nanti kan ada syaratnya ya, sebagai tanaman oke musim kemarau ya, sehingga intensif menerima radiasi. Ya. Tapi air perlu diperhatikan gitu ya. Oke, airnya melalui penyiraman gitu, tapi atmosfernya dalam kondisi kemarau. Nah itu kan buktikan saja ya, kan akan bagus dampak terhadap tanaman. Nah, profil udara ya. Jadi ini profil udara ya, nanti ada diurnal ya, harian ini bervariasi dari waktu ke waktu. Nah, kemudian di sini yang menarik berdasarkan teori suhu udara akan semakin menurun dengan bertambahnya tinggi. Ya, itu kan teori ya. Nah, namun demikian dengan adanya turbulen, tadi ya ada balakan gitu, balakan. Seringkali perbedaan dengan ketinggian menjadi sangat kecil ya, dan bahkan tidak terdeteksi ya oleh sensor pengukuran. Nah, terutama nanti pada kondisi atmosfer yang netral. Oke. Nah, di beberapa data memang terlihat ya pada ketinggian 4 dan 7 meter itu relatif sama. Relatif sama suhu udara, tapi pada ketinggian 10 meter ya itu mulai kelihatan ya relatif dia lebih rendah ya walaupun 0,00 sekian ya, namanya udah cuma 10 meter ya. Ya itu profil suhu udara. Nah kemudian di sini ya yang perlu dicatat kondisi terus kecepatan angin yang tinggi pada saat kumpul sehingga terjadi turbulen yang secara efektif ini akan mentransfer bahan di dekat permukaan ke lapisan udara di atasnya. Nah, maka itu ya, dia akan mentransfer bahan. Sehingga beberapa data suhu udara pada ketinggian 7 meter ini akan lebih tinggi dibanding dengan suhu udara pada ketinggian lainnya. Jadi silakan ya dari setahun data itu mungkin pada ketinggian 7 meter itu kadang-kadang suhu udaranya lebih tinggi dibanding dengan yang 4 meter maupun 10 meter. Oke. Kemudian nah seperti ini ya, ini profil gambarnya. Jadi ini kondisi A keseluruhan ya, keseluruhan stabilitas atmosfer ya pada ketinggian 4, 7 dan 10. Ya, secara keseluruhan rata-rata seperti ini. Kemudian kalau diambil pada saat atmosfer netral, ya benar-benar dia berhimpit gitu ya. Jadi pada 4 meter, 7 meter, 10 meter, ya, suhu udara sama gitu. Ya pada kondisi netral, ya. Dan ini perhatikan ya, ini kan bulannya ya, bulannya. Di mana bulan Juni ya turun ya. Ya pastilah ya, Januari, Februari akan lebih rendah. Nah kemudian yang C ini adalah pada saat stabil, ya. Stabil ya, juga tidak terlalu beda, tapi ketika di bulan Oktober ya lumayan ini ya ada perbedaan suhu udara ya yang cukup tinggi juga ya antara 4 meter, 7 meter dan 10 meter. Nah, selanjutnya di bulan lainnya ya tidak terlalu jauh ya bedanya. Nah, profilnya, yang penting kan kita melihat profilnya ya pada saat stabil ya seperti ini ya dari bulan ke bulan. Nah, beda lagi nanti ketika tidak stabil. Ya. Ketika tidak stabil, profil suhu udaranya seperti ini. Jadi di bulan Juli ya dia turun ya baik di 4-10 meter ya, dibanding satu bulan sebelum dan sesudahnya. Kan beda sekali ya kalau komparatikan ini yang tidak yang stabil ya, ini yang netral dan ini yang keseluruhan. Hanya ini menarik ya ketika tidak stabil ini kan ya banyak sekali buoyancy gitu ya golakan. Oke, ini profil ya. Jadi profil suhu udara selama tahun 2011 pada berbagai keadaan stabilitas atmosfer.
ini nanti biasalah ya bahasanya gitu. Oke ya, nah di sini di poin 2 suhu udara akan mencapai maksimum setelah terjadi radiasi matahari mencapai maksimum. Ini juga secara teori ya. Jadi suhu udara itu maksimumnya bukan pas di atas zenit gitu ya, jam 12 sampai jam, tapi setelah itu ya baru maksimum. Oke ya, nah terus ini pemanasan udara akan berlangsung terus meskipun radiasi maksimum telah terjadi pada sekitar jam 12 waktu setempat. Pemanasan udaranya ya, dia tetap berlangsung ya, meskipun maksimumnya sudah terlewati, istilahnya seperti itu. Nah, hal ini menunjukkan adanya keterlambatan waktu, jadi ada time lag antara radiasi matahari maksimum dan suhu udara maksimum sekitar 2 jam. Ya. Nah ini kan menarik nih. Kenapa radiasi matahari ya itu terlambat, apa, suhu udara maksimum itu terlambat 2 jam ya dari maksimumnya radiasi matahari. Jadi fisikanya ya seperti ini ya, penjelasannya gitu. Jadi tidak bersamaan ya. Ketika radiasi matahari maksimum maka suhu juga di situ maksimum, tidak, jadi ada lag. Oke ya. Nah ini kalau dibuatkan profilnya berdasarkan waktu jam 7, kemudian jam 14, ya, sore dia turun lagi, tapi tetap di atas kondisi yang jam 7 sebelumnya. Ini profil berdasarkan waktu pengamatan. Oke, ya, jadi memang jam 7 pastilah ya yang paling rendah. Kemudian matahari muncul gitu ya, terang ya, terus sampai tadi kan ya sekitar jam 12-an gitu. Dia mencapai maksimum, kemudian ke sore harinya ya turun lagi. Ini kalau mau ditampilkan berdasarkan ketinggian, ya, berdasarkan ketinggian. Jadi begini ya, cara kalau kamu membuat profil nanti ya, kan namanya profil ya. Profil itu biasanya dicerminkan melalui kurva grafik ya, dan kurva grafik itu bisa macam-macam penampilannya ya, tergantung datanya. Kebetulan kan data ini ada di berbagai ketinggian dan di berbagai jam pengamatan ya, dari Januari sampai Desember ya. Sehingga dia bisa ditampilkan ya, ini tampilan yang ketiga. Berbagai ketinggian ya, misalnya pada ketinggian 4 meter. Tapi sih kelihatan ya di bulan Juni ya, baik 4, 7 maupun 10 ya, dia akan lebih rendah ya dibanding bulan sebelumnya dan bulan sesudahnya. Nah, kalau yang terendah memang di Januari Februari. Nah, ini menariknya nanti kalau kamu di pembahasan ya, ini kan Bogor ya, kita ini bicara ini Bogor gitu ya. Ini kan terkait dengan gerak semu ya, gerak semu matahari. Ya, pasti berkorelasi ya dengan profil daripada suhunya itu. Ya kadang-kadang kan kita, loh kok bulan Juli bukannya panas gitu, ya bukannya panas sih. Tapi dibanding dengan Juni dan Agustus dia enggak, dia lebih rendah. Makanya menarik juga ya, begini. Kalau kamu merasakan dinginnya puncak, ya Cipanas, ya itu jangan di musim hujan. Kamu pergi di musim kemarau.
Ya, nanti ditentang sama teman kamu, oh mau nyari suhu dingin di musim kemarau. Ternyata emang di musim kemarau tuh lebih dingin ya di puncak gitu, di panas dibanding justru di musim hujan hangat gitu. Gitu. Oke ya, ya kalau itu kan nanti mekanismenya secara fisiknya ada penerimaan radiasi ya, area radiasi balik ya kalau atmosfer cerah itu kan ya, itu kan benar-benar dipantulkan ya, sehingga atmosfer di atas permukaan bumi itu sedikit akan lebih dingin gitu. Tapi kalau di musim hujan kan banyak awan ya, dipantulkan ya, sampai awan dipantulkan lagi ke bawah, maka kita jadi terasa gerah. Oke ya. Nah ini profil suhu tadi ya, lalu ini profil arah dan kecepatan angin. Arah kecepatan angin nanti di sini bisa diceritakan ya. Hasil menunjukkan arah angin lebih banyak bertiup dari barat ya, dari Januari hingga Mei dan Desember. Nah ini kan menarik ya. Jadi angin barat, lalu periodenya basah kan Januari, Mei dan Desember. Nah sementara dari utara, nah Juni hingga November ya, ini kan ya katakanlah di bulannya agak kering gitu ya. Jadi dua saja nih di Bogor ya, dari barat dan dari utara. Dari timur nggak ada ya. Kita kan tahu ya, namanya di Indonesia tuh angin ada baratan dan timuran. Ya, tapi di setiap daerah yang nggak seperti itu ya. Bogor ternyata ya baratnya ada, ya, tapi timur nggak ada. Ya, dia diambil alih oleh utara. Kecepatan angin bervariasi secara hariannya, ya, gradiennya nggak terlalu besar. Kemudian kecepatan angin rataan ya diambil dari atmosfer yang netral. Ya. Kemudian gradien memang akan sedikit meningkat pada kondisi stabil dan tidak stabil. Nah, kecepatan angin pada 10 meter ya ini pasti lebih tinggi. Ya. Mungkin ya faktor kasapannya juga udah diabaikan ya. Tapi pada 7 dan 4 meter ya ini apa perubahannya secara eksponensial. Gitu. Oke ya, itu nanti ya dipengaruhi oleh kasapan, aktif dan seterusnya. Nah, jadi kalau digambarkan profilnya seperti ini. Sama kalau tadi kan suhu ya pada kondisi keseluruhan atmosfer, kemudian pada netral, stabil dan tidak stabil. Ya. Menarik juga ya ketika yang tidak stabil ini tadi juga polanya suhu seperti ini ya. Tapi ini ya, ini kecepatan angin bukan suhu ya. Juga sama ya di sekitar bulan Juli kecepatan anginnya berkurang ya dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Ini nih ya sebenarnya menarik juga kan ya kajian gitu ya. Nah, kenapa? Padahal kan kalau kita melihat kondisi secara keseluruhan ya itu bulan Maret ya kelihatan yang kecepatan angin itu berkurang secara keseluruhan ya. Kemudian kalau pada kondisi netral ya seperti ini ya. Tapi yang menarik ini pada saat atmosfer tidak stabil ya. Khususnya di bulan Juni ya lebih rendah ya dibanding bulan lainnya. Oke, ya. Lalu ini kalau ditampilkan berdasarkan waktu sama ya, jadi antara suhu ya. Suhu kan tadi di pagi hari lebih rendah ya dibanding siang dan sore. Tapi bedanya kalau angin pagi memang paling rendah ya. Kemudian siang naik dan sore paling tinggi. Ya, kalau suhu kan tadi sorenya kembali lagi turun ya. Jadi yang jam 14-nya yang paling tinggi. Nah, berarti angin itu dari pagi ke sore hari terus meningkat. Profilnya seperti itu. Beda dengan profil suhu ya, pagi ke siang meningkat, ke sore turun lagi. Oke. Ini kalau ditampilkan berdasarkan ketinggian.
polanya. Nah, di sini menarik nih ya. Jadi umumnya bulan Februari Maret ya, dia meningkat kecepatan angin ya, di setiap ketinggian. Nah, ini nanti kan kalau di dalam pembahasan skripsi itu ya, penelitian ini kan bisa dibahas ya, antara pola Februari Maret kecepatan anginnya kok meningkat ya di berbagai ketinggian. Lalu kamu lihat profil suhunya ya, yang dibuat berdasarkan ketinggian Februari Maret itu kayak apa. Nah, itu kan nanti muncul di pembahasan. Jadi begini ya, ini juga bekal buat kalian ya. Kalau kamu cerita ini ya, kecepatan angin pada bulan Februari dan Maret meningkat dibandingkan dengan bulan lainnya, gitu ya, bla 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 bla, gitu ya. Itu adalah cerita atau narasi hasil, bukan pembahasan. Nah, sekarang kan salah kata ya, seolah-olah kamu membuat narasi bulan Februari Maret itu seolah-olah sudah pembahasan, bukan ya, hasil profil angin diplot berdasarkan dengan kayak gini, udah kamu narasikan kan, kamu buat kalimatnya bla 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 bla, itu bukan pembahasan. Nah, pembahasan nanti setelah dibandingkan ya, profil angin seperti ini, profil suhu seperti apa, ya silahkan tuh, itu namanya pembahasan ya, pembahasan. Makanya kan kalau di penelitian skripsi itu bab 4 itu ada yang bikin dua, hasil dan pembahasan. Ya. Jadi di bagian nanti 41 hasil. Ya sudah, hasil semua nih ya. Profil-profil ditampilkan, udah di apa namanya? Dinarasikan apapun yang ada. Ya. Nah, nanti 42 pembahasan. Nggak ada narasi-narasi di hasil itu di copy paste masuk ke pembahasan, nggak seperti itu ya. Nah, di pembahasan kita akan tertarik kepada hal-hal yang apa nih ya, kira-kira yang menarik gitu ya, misalnya hubungan antara profil suhu dengan angin gitu ya, dilihat dari apanya, ketinggiannya, jam segala macam itu ya. Bahas apalagi nanti kan kalau udah lengkap kan terjadi apa, kegolakan segala macam ya, di situ di pembahasan ya. Dan masih kurang ya, jadi terus terang aja nih, jadi apa, senior kalian juga yang sudah menulis skripsi masih lemah ya di pembahasan ya, masih lemah. Jadi selalu begitu, makanya supaya nggak pusing juga bab 4 hasil dan pembahasan ya, atau hasil aja. Jadi tidak dibahas, seolah-olah hasil itu sudah membahas, ya bukan seperti itu. Jadi di penelitian itu kan begini. Jadi kalau dari awalnya jelas ya, ada pendahuluan, pustaka, data, metode, ya, termasuk ke hasilnya. Nah, kita kan akan menuju ke kesimpulan. Ya, maka di bab 4 itu ya hasil ciptakan hasil. Pembahasan ciptakan pembahasan. Membahas dari hasil-hasil itu, bukan kopas dari hasil. Nah, sebetulnya bahan di pembahasan ini untuk menuju ke kesimpulan. Ya. Jadi narasi di kesimpulan itu bukan copy paste dari hasil, bukan copy paste dari pembahasan. Tersendiri lagi ada apa yang bisa saya simpulkan gitu. Ya, tapi mohon maaf kan nggak ada ya. Silakan deh baca skripsi gitu. Jadi kesimpulan itu lepas dari hasil. Kalau di hasil ada 20 lembar, ya kan kesimpulan paling dibikin selembar ya. Ya hanya apa namanya, meringkas ya, meringkas dari kesimpulan ya, yang dari 15-20 lembar jadi satu lembar. Sebetulnya bukan itu ya. Kesimpulan itu sebetulnya menjawab permasalahan ya. Menjawab permasalahan, hasil ya hasilnya begini loh gitu, terus apa yang bisa disimpulkan. Nah, makanya harus ada pembahasan. Nah, dari pembahasan ini kira-kira nanti yang akan benang merahnya muncul itu seperti ini, itu kan kesimpulan. Oke ya, nggak apa-apa ya, ini kayak gitu. Nah, lalu masuk ke ini ya, karakteristik kekasapan. Ini memang yang agak rumit ya. Pertama kita harus menentukan bulan-bulan yang kondisi atmosfernya netral.
kemudian tadi kan ya menghitung nilai nilai D-nya ya, digunakan dari gaya terukur 1,5 meter ya. Nah kemudian diperoleh tuh ya nilai Z0 ya berturut-turut sekian ya. Jadi ini hasil. Jadi apa namanya zero displacement ya, kemudian kecepatan angin ya itu memang bervariasi terhadap kecepatan angin. Ini bintang itu kan friction ya, friction jadi bukan kecepatan. Nah ini akan bervariasi juga ya pada berbagai kecepatan angin. Ya, nah lalu ya menariknya ini kan ya ketika dibuat grafik gitu ya. Jadi grafik ini zero displacement ya. Nah ini kan pada periode musim hujan dan ini pada periode musim kemarau. Oh beda ya, iya beda gitu ya. Jadi apa namanya kecepatan angin ini ya terhadap ketinggian pada periode musim hujan itu seperti ini. Ya. Dan ketika diplot pada periode musim kemarau ya seperti ini. Beda kan ya kurvanya ya. Oke, kemudian roughness length-nya sama ya. Ini pada musim hujan. Ya. Z0-nya tuh ya. Nah, di musim kemarau ya seperti ini. Ya. Nah, kalau friction velocity-nya sih hampir mirip ya di musim hujan maupun di musim kemarau. Ya, gitu. Nah, nanti dari sini tuh ketika dihitung transfer bahannya kan akan terlihat ya,